Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Banget deh, pulang sekolah disuruh cuci piring lah, cuci tempat ini. Hai adik-adik, maaf ya, tadi Katika lagi kesel banget nih. Tapi ya udah lupain Katika yang tadi marah-marah ya. Salam jumpa kembali dalam Renungan Kidi hari ini tanggal 17 Januari 2025. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar supaya ketika hati kami sedang kesal, firman Tuhan boleh menenangkan hati kami. Ketika kami sedang marah, firman Tuhan juga boleh membuat kami menjadi lebih tenang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi adik-adik, tadi tuh Katika tuh kesel banget. Soalnya mamanya Katika tuh suruh Katika tuh beresin tempat tidur, terus cuci piring segala macam. Padahal Katika tuh baru pulang sekolah capek banget. Adik-adik punya nggak pengalaman kayak gitu? Kesel sekesel-keselnya sama mama kita, sama orang tua kita. Katika juga punya temen nih yang ternyata Katika tuh nggak sendiri yang suka kesel. Ada teman Katika namanya Meta. Dia tadi pagi juga bercerita, katanya gini, dia kesel kan, dia datang udah cemberut, mukanya udah jelek kayak pepaya busuk gitu loh adik-adik. Terus si Kiki, temannya Katika nanyain, "Hei Meta, kamu ngapain? Kok mukanya cemberut, pagi-pagi begini cemberut?" Lalu si Metanya bilang, katanya, biasalah Ki, aku tuh sebel banget sama ibuku, sama mamaku. Dia tuh emang ya selalu bikin kesel. Pagi-pagi udah bawel banget, cerewet banget. Suruh mandi lah, beresin tempat tidur lah, cepet-cepet berangkat ke sekolah lah. Pokoknya menyebalkan banget. Ibuku itu ibu yang paling cerewet sedunia. Kata Meta begitu. Adik-adik, Katika jadi malu. Katika tadi juga kayak Meta gitu ya. Adik-adik suka kayak begitu juga nggak? Nah adik-adik, banyak anak-anak yang kayak Katika. Jangan dicontoh ya, itu nggak baik. Si Meta tadi itu juga nggak baik. Membantah orang tuanya, marah-marah dengan orang tuanya. Tapi adik-adik, ada loh anak Tuhan yang nggak marah-marah. Anak Tuhan yang nggak membantah orang tuanya. Dia adalah Ishak. Nah, gimana nih ceritanya? Kita buka Alkitab yuk. Kita baca Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mereka itu Abraham dan Ishak adik-adik. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu-kayu. Lalu adik-adik diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Serem. Ishak tentu sudah tahu bagaimana cara mempersembahkan kurban. Jadi ketika ia diikat ayahnya lalu diletakkan di atas mezbah persembahan,
Ishak tentu mengerti bahwa ia akan dijadikan sebagai korban persembahan. Namun, ia menolak tidak adik-adik? Tidak. Ia marah tidak adik-adik? Tidak. Ia kesel nggak adik-adik? Tidak. Ia cemberut? Tidak. Ishak tidak menolak. Ishak tidak melawan. Ia taat kepada ayahnya karena ia tahu bahwa itu dilakukan ayahnya sebagai tanda kasih dan ketaatan ayahnya kepada Allah. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk taat loh kepada Allah. Bukan dengan cara membawa korban persembahan di atas mezbah, tapi hidup seturut kehendak Tuhan. Caranya gimana Kak Tika hidup seturut kehendak Tuhan itu? Caranya jangan contoh Meta, jangan contoh Kak Tika. Caranya taat sama orang tua, hormat sama orang tua. Pulang sekolah, tempat makannya langsung dicuci. Gak perlu nunggu mama papa ngomel. Bangun tidur langsung diberesin. Gak perlu nunggu mama ngomel. Pulang sekolah semua tas, sepatu dikembalikan di tempatnya. Gak perlu ngomel. Itu cara taat. Salah satunya taat kepada orang tua dan hormat kepada mereka. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat. Tuhan tolong kami ya. Supaya dalam setiap apapun kehidupan kami hidup taat kepada orang tua kami. Kami menurut apa yang dikatakan orang tua kami. Kami tidak mudah marah dan tidak mudah kesal dengan orang tua kami. Sehingga kami sungguh boleh menjadi anak yang diberkati dan kami memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siap jadi anak yang taat ya. Kalau siap jadi anak yang taat, maka kita jangan lupa besok juga dengerin lagi firman Tuhan ya. Lewat Renungan Kidi. Dan jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa ya, bagikan ke orang-orang di sekitar kalian. Tuhan memberkati.